Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun kita belajarnya di rumah. Ya, jumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang isomer seperti yang sudah Ibu bilang kemarin. Pelajaran selanjutnya setelah tata nama senyawa alkana, alkena, alkuna adalah isomer. Kita akan membahas isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus molekul sama tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Perhatikan di sini ada dua rumus struktur ya. Ini kita lihat di sini ada namanya ini apa anak? Butana karena jumlah C-nya 4. Kemudian yang selanjutnya yang kedua ini namanya adalah 2,3. Ada cabang di sini 1 metil propana. Jadi apa namanya? Ini jumlah C-nya antara A dan B itu sama. Jadi dia mempunyai rumus molekul yang sama, C4H10. Tetapi kita lihat perbedaannya. Kalau yang A itu adalah rantai lurus, yang B adalah rantai bercabang. Jadi ini adalah kedua senyawa ini kita sebut sebagai isomer. Adalah mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya atau ini ada yang lurus, yang bercabang, strukturnya berbeda seperti itu. Ya, ini adalah jenis isomer yang akan kita pelajari hari ini. Isomer ya pada alkana, alkena, alkuna. Ada isomer struktur sama isomer ruang. Yang isomer struktur itu ada kerangka, posisi, dan gugus fungsi. Untuk ruang ada isomer geometri. Kita akan bahas satu-satu jenis-jenis isomer ini. Yang pertama, ini adalah isomer kerangka. Isomer kerangka, kita perhatikan, ini ada struktur dari N-pentana. Pentana itu berarti C-nya 5 ya. Ini strukturnya rantai lurus. Kemudian ada 2 metil butana, itu strukturnya bercabang ya, cabangnya ada 1. Kemudian yang bawah yang terakhir ini adalah 2,2 dimetil propana, itu punya 2 cabang, 2,2 dimetil propana. Kalau kita perhatikan di sini mereka mempunyai rumus molekul yang sama dengan jumlah C5 dan H12. Jadi rumus molekulnya adalah C5H12. Kita lihat dia punya rumus molekul yang sama tetapi kerangkanya berbeda. Ada yang lurus, bercabang, ya kan? Ini jadi isomer kerangka adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi kerangkanya berbeda. Lanjut ke isomer posisi. Isomer posisi kita lihat ini ada struktur 1 heksena, 2 heksena, kemudian 3 heksena. Semuanya punya ikatan rangkap 2. Cuman kita lihat perbedaannya ya. Untuk 1 heksena itu ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 1, gambarnya kita lihat ya. Kemudian untuk yang 2 heksena ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 2. Kemudian 3 heksena ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 3. 1, 2, 3 di atom C nomor 3. Dan kalau kita perhatikan mereka punya jumlah C6 dan H12. Coba kalian hitung ya. Jadi mereka punya rumus molekul C6H12, sama-sama punya rumus molekul yang sama, tetapi posisi atau letak ikatan rangkapnya berbeda. Itu kita sebut sebagai isomer posisi. Dari sini paham ya.
Isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Oke, lanjut sekarang ke isomer gugus fungsi. Kita lihat. Ini strukturnya, contohnya ada 1 heksena, kemudian 1 sikloheksena. Ya, kalau kita lihat untuk yang 1 heksena itu rantainya adalah rantai terbuka, ya kan? Kita sudah belajar jenis-jenis hidrokarbon kemarin, macam hidrokarbon. Kemudian ada sikloheksena, ini rantainya tertutup, ya kan? Ini gambarnya rantainya tertutup. Ya. Kemudian dari sini bisa kita lihat ternyata jumlah C-nya dan jumlah H dari kedua struktur di atas ini, kedua struktur ini itu sama. C-nya 6, hanya 12. Yang berbeda adalah apa? Gugus fungsinya. Yang satu alifatik atau rantai terbuka, yang satunya untuk sikloheksana adalah siklis, rantai tertutup, gitu ya. Jadi mereka mempunyai isomer gugus fungsi. Apa itu isomer gugus fungsi? Isomer gugus fungsi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Mudah bukan? Ya, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, ini adalah isomer geometri. Kita perhatikan, ini sebenarnya dia kedua struktur ini punya rumus molekul yang sama, yaitu C4H8. Ya, kalau kita gambarkan, ini C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tetapi kita perhatikan dari gambar molimut di sini, itu keterangannya warna hitam itu adalah atom C, warna hijau adalah atom H, warna putih adalah atom CH3, ya. Kita perhatikan untuk yang cis-2 butena, struktur yang ini unsur yang sama itu berada pada posisi yang sama. Itu kita lihat H di sini ada di posisi yang sama, sejajar. Kemudian untuk yang CH3 juga seperti itu, ada di posisi yang sama atau sejajar. Ini namanya cis-2 butena, ya, karena letaknya satu ruang, atom yang sama berada dalam satu ruang. Kemudian untuk yang trans-2 butena kita perhatikan perbedaannya, ya. Ini atom yang sama tidak berada dalam satu ruang. Dia posisinya apa, Nana? Posisinya dia berseberangan, ya. Itu kita namakan sebagai trans-2 butena. Kedua struktur ini mempunyai isomer jenis isomer geometri. Apa itu isomer geometri? Isomer geometri adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi struktur ruangnya berbeda. Contohnya ini tadi. Oke, isomer geometri terjadi karena adanya perbedaan letak gugus fungsi dalam satu ruang. Ikatan rangkap dua karbon-karbon pada alkena tidak dapat memutar atau melintir, sebab jika diputar akan memutuskan ikatan rangkap. Tentunya memerlukan energi cukup besar. Oleh karena itu, alkena dikatakan memiliki struktur yang rigid atau tegar, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Akibat dari ketegaran, ikatan rangkap menimbulkan isomer tertentu pada alkena. Jadi khusus untuk alkena, dia akan mengalami isomer geometri. Untuk yang lainnya, dia alkana dan alkuna tidak mengalami isomer geometri, gitu ya. Jadi yang mempunyai isomer geometri adalah alkena. Ya. Apakah semua alkena mempunyai isomer geometri? Ya, tidak semua, ya, jawabannya tidak semua. Jadi tidak semua alkena memiliki isomer geometri, ya. Yang
alkena akan memiliki isomer geometri jika satu kedua atom C ikatan rangkap setidaknya mengikat satu gugus atau atom yang sama. Ya, contohnya tuh ini cis 2 butena itu mengikat atom C yang sama ini, C mengikat satu gugus atau atom yang sama. C ini dengan C ini mengikat satu atom gugus yang sama, CH3 CH3. Kemudian contoh yang kedua trans 2 pentena, kita lihat dia mempunyai satu gugus yang sama, ya tuh. Jadi yang punya ikatan rangkap itu mempunyai satu atom gugus yang sama. Ini punya H. Jadi dia punya isomer geometri walaupun cuman punya satu atom yang sama. Ini sudah bisa mengalami dikatakan dia mengalami isomer geometri. Dia bisa mengalami isomer geometri. Kemudian syarat yang kedua, pada satu atom C ikatan rangkap tidak boleh mengikat atom atau gugus yang sama. Jadi pada satu atom C, kita perhatikan atom C yang pertama ini tidak boleh mengikat atom yang sama. Misalkan H dengan H di sini itu bukan syarat terjadinya isomer, ya. Jadi kalau yang ini cis 2 butena ini mengikat dua atom yang berbeda sehingga dia bisa mengalami isomer geometri. Kemudian untuk yang trans 2 pentena juga seperti itu. Ini kita perhatikan atom C ini dia mengikat dua atom yang berbeda, H dengan CH3. Kemudian yang satunya H dengan C2H5, gitu ya. Ya, jadi tidak semua alkena mempunyai isomer geometri. Dari kesemua isomer, ternyata isomer pada alkana itu hanya ada isomer ke rangka. Kemudian isomer pada alkena nanti ada isomer ke rangka, posisi, gugus fungsi, dan geometri. Kemudian isomer pada alkuna ada isomer ke rangka, posisi, dan gugus fungsi. Ya. Kemudian ini cara merancang dan membuat model visual isomer alkana, alkena, dan alkuna. Itu bagaimana caranya? Jadi misalkan di situ ada pertanyaan, carilah isomer dari C5H10. Ada isomer apa saja? Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi yang pertama kita lakukan langkah-langkah, yaitu analisa terlebih dahulu jenis hidrokarbonnya, apakah alkana, alkena, atau alkuna. C5H10 kalau kita lihat dari strukturnya adalah dia punya rumus molekul, rumus umum CnH2n, ya, CnH2n. CnH2n itu adalah rumus umum yang dimiliki oleh alkena. Jadi C5H10 adalah termasuk senyawa alkena yang mempunyai ikatan rangkap 2, ya. Kemudian yang kedua, buatlah rantai lurus tanpa atom H terlebih dahulu. Jadi kita bikin, kalau C5H10 berarti jumlah C-nya 5. Kita bikin C, gambar C sampai 5, ya. Kemudian jangan lupa kita kasih satu ikatan rangkap di atom C nomor 1. Kemudian kita kasih nama. Namanya kalau ada di atom C nomor 1, ikatan rangkapnya 1 pentena. Ya, lanjut. Jika ada ikatan rangkap, pindah posisi ikatan rangkapnya. Ya, kalau ada ikatan rangkap ini kita pindah posisinya tadi. Yang pertama itu kan yang pertama tadi itu kan ini ya, 1 pentena. Kita pindah posisinya ke atom C nomor 2, jadinya seperti ini. Namanya bukan 1 pentena lagi tapi 2 pentena, ya. Nah, ini adalah termasuk apa, Nak? Isomer antara 1 pentena dan 2 pentena itu masuk golongan isomer apa? Isomer posisi, ya kan? Jadi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Kemudian kalau sudah, langkah yang kedua adalah jika memungkinkan geser terus ikatan rangkap, namun jika tidak buat cabangnya. Ya, jadi
Ini kita bikin geser C1 di sini tadi ke bawah tuh ya. Jadi nanti punya cabangnya adalah metil di atom C nomor 2. Jadi namanya ada 2-metil-1-butena karena ikatan lengkapnya ada di atom C nomor 1. Oke. Kemudian geser cabang ke tengah. Jadi dari samping sini tadi kan C nomor 2 kita geser ke C nomor 3. Namanya jadi 3-metil-1-butena. Kemudian geser ikatan rangkapnya. Tadi kan ikatan rangkapnya semuanya ada di atom C nomor 1 ya. Kita geser ke atom C nomor 2. Namanya jadi 3-metil-2-butena ya. Kemudian langkah selanjutnya, cari kemungkinan senyawa yang dapat dibuat isomer cis atau transnya. Dalam hal ini hanya ada satu senyawa yang memungkinkan untuk dibuat isomer geometrinya, yaitu 2-pentena. Ya, jadi kita bikin isomer geometrinya dari 2-pentena. Kita bikin strukturnya tadi 2-pentena, kita bikin strukturnya, kemudian kita atur posisinya seperti ini. C-nya yang ini kita taruh di sini. CH3-nya kita taruh di sebelah sini, kemudian H sejajar, kemudian ada C25 di bawah yang sini, C25 ada di bawah. Oke, untuk yang ini namanya adalah cis 2-pentena karena posisi yang sama, atom yang sama ada di dalam satu ruang. Kemudian yang kedua, trans 2-pentena, berarti atom hanya kita ganti posisinya di sini. Jadi namanya bukan cis tapi trans 2-pentena. Jika masih memungkinkan, geser ikatan rangkap dan cabang dan terus lakukan langkah-langkah di atas sampai didapatkan semua kemungkinan isomernya. Untuk kasus ini tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Setelah semua kemungkinan dituliskan, hitung semua isomer yang mungkin. Jadi dari semua isomer yang sudah kita cari tadi, ternyata isomer C5H10 tanpa isomer geometri itu adalah 5 buah. Kita lihat tadi apa saja. Ya, ada 1-pentena, 2-pentena, 2-metil-butena, 3-metil-butena, 3-metil-2-butena. Itu isomer tanpa isomer geometri. Ya. Kemudian untuk yang isomer C5H10 dengan isomer geometri adalah sebanyak 7 buah ya. Isomer geometrinya ada 2 ya. Kemudian ditambah dengan isomer tadi selain geometri ya, C5H10. Oke. Ya. Demikian video pembelajaran yang materi yang Ibu dapat sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa memahami apa itu isomer, dan nanti Ibu akan memberikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan hari ini, dan Ibu tunggu batas akhir pengumpulannya sampai jam 9 malam. Terima kasih anak-anak, tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah. Sampai ketemu lagi di pembelajaran kimia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.